Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar? Semoga mahasiswa Al-Hikmah ini dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Dan yang membahagiakan adalah sistem pembelajaran yang telah kita lalui selama 8 kali tatap muka ini berjalan dengan lancar. Oh iya, saya ingin memberikan feedback terkait dengan tugas UTS yang kemarin kita sudah laksanakan, yang sangat membahagiakan dan menggembirakan bagi saya pribadi tentunya adalah bahwa ada perubahan dari cara pendekatan yang kita lakukan, dan perubahan ini tentu menjadi hal yang baru. Jadi kalau misalnya di sana sini masih ada ya sedikit kekurangan, saya rasa sebagai pembelajar baru di musim pandemi ini, karena kita semuanya sedang belajar beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru ini. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pertanyaan yang diberikan terkait dengan tugas ujian tengah semester itu adalah terkait dengan strategi supervisi yang tepat, yang seperti apa yang bisa dilaksanakan di era new normal. Banyak jawaban yang jawabannya itu bagus-bagus, dan saya lihat memang ada potensi yang saya lihat dari teman-teman, dan tidak kalah mengejutkannya juga banyak dari video-video yang dilampirkan di tugas itu sudah melalui proses editing yang waduh, kasih tepuk tangan dulu dan 2 jempol untuk Anda. Dan ini merupakan satu momen pembelajaran yang menurut saya patut dikembangkan lebih lanjut. Ternyata memang mahasiswa-mahasiswa Al-Hikmah itu, terutama yang semester 4 ini, sudah top, sudah bagus. Dan saya ingin memberikan feedback terkait dengan konten ya. Ada 3 kata kunci di pertanyaan yang diberikan itu. Jadi kalau 3 kata kunci ini kalian pahami dengan tepat dan kemudian Anda berikan respon, maka saya rasa itu sudah bisa masuk pada kategori 10 besar ya. Apa 3 kata kunci itu? 3 kata kunci itu yang pertama adalah terkait dengan strategi, yang kedua terkait dengan supervisi, dan yang ketiga tentu terkait dengan new normal. Apa itu strategi? Strategi itu gampangnya itu adalah cara mencapai. Cara mencapai artinya caranya itu bisa macam-macam. Tapi sekali lagi ini ada kata kunci yang terakhir tadi yang saya sebutkan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi new normal. Berarti sebenarnya caranya itu lebih spesifik. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi new normal. Jadi tidak semua cara bisa dilakukan. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi new normal. Itu terkait dengan strategi. Kemudian yang terkait dengan supervisi, pengertian dasarnya itu sudah banyak dijelaskan sama teman-teman dan udah oke itu. Tapi saya ingin mengambil beberapa hal mendasar. Supervisi itu ada kata membantu, ada kata mengembangkan, ya. Ada kata dari kata mengembangkan ini muncullah kata apa? Inovasi. Jadi kalau 3 kata ini, membantu, kemudian mengembangkan, kemudian inovasi, sudah tersebut pada video Anda, saya rasa itu udah bagus tuh. Artinya pesan Anda atau pemahaman Anda terkait dengan supervisi itu sudah oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah new normal. New normal itu adalah suatu keadaan di mana kita itu bisa beraktivitas kembali dengan normal
tapi dengan kita bersedia untuk mematuhi aturan-aturan baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang dalam hal ini terkait dengan penyebaran COVID-19 itu tadi, yaitu protokol kesehatan. Nah, sekarang coba kita gandeng nih, bagaimana strategi supervisi yang tepat di masa new normal. Berarti terkait dengan bagaimana cara membantu, siapa itu yang dibantu. Nah, karena supervisi ini kan terkait dengan pengertiannya supervisor, itu berarti kan mengarahnya kepada siapa tuh? Pengawas untuk memberikan supervisor kepada kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan supervisor kepada guru. Guru memberikan supervisor kepada siswa. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana strategi atau cara yang tepat ketika kepala sekolah ingin membantu, ingin mengembangkan guru dalam menghadapi situasi new normal. Nah, sekarang kita lihat apa yang berubah di masa new normal ini. Apakah pembelajarannya yang berubah? Apakah cara pembelajarannya yang berubah? Apa kontennya yang berubah? Nah, kalau kita lihat dan kita amati, kita sering nih mendengar istilah daring, istilah luring, ya. Itu apa tuh? Itu kan terkait dengan strategi. Jadi sebenarnya yang berubah itu adalah caranya, yang berubah itu adalah medianya. Kontennya tetap, misalnya seperti materi kita nih, materi supervisi. Materinya tetap, tapi cara menyampaikannya menggunakan media yang berbeda. Kalau misalnya dulu sebelum ada corona, kita menyampaikannya secara tatap muka, bisa berdiskusi langsung. Tapi dengan adanya corona, kita menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu, yang kita lihat sekarang yang paling banyak dirasa kekurangannya itu pada soal melek teknologinya. Jadi guru itu sebenarnya maupun siswa itu butuh dibantu dalam persoalan melek teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu masalahnya, kira-kira apa nih yang perlu dilakukan? Pendekatan yang paling tepat apa yang perlu dilakukan? Yang paling tepat salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman melalui apa? Macam-macam, bisa melalui pelatihan, bisa melalui workshop, bisa melalui apapun namanya, selama itu untuk meningkatkan kapasitas, untuk mengembangkan kemampuan literasi digital guru, itu adalah strategi yang tepat untuk menjembatani kekurangan pada aspek supervisi itu tadi. Jadi sekali lagi, secara umum saya sangat bergembira karena jawabannya sudah mepet-mepet semua, udah bagus. Hanya memang ketika merumuskan jawaban ini, memang ada yang masih fokus ke pembelajarannya, masih ada yang fokus ke ke medianya, tapi sebenarnya harusnya lebih fokus kepada peningkatan kapasitas atau kualifikasi dari pemahaman guru terkait dengan penggunaan teknologi. Kenapa? Karena ini yang paling dibutuhkan saat ini, yaitu apa? Melek teknologi. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu saya garis bawahi terkait dengan tugas dari materi supervisi pendidikan yang diberikan di UTS.
Oke, itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya pesannya. Dan terima kasih untuk semua yang telah memberikan respon untuk tugas UTS ini, dan ditunggu lagi untuk tantangan-tantangan tugas berikutnya. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.